Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pemburu alien? Sudah tidak sabar menunggu sequel Alien Universe? Sabar, karena kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kelanjutan dari film Alien Covenant yang berjudul Alien 1 1979. Meskipun jadul, namun film ini banyak meraih penghargaan horror science fiction di masanya. Dan di film ini, kita akan melihat asal-muasal alien xenomorph yang ditemukan oleh Weyland Yutani di bongkahan meteor film Alien Romulus. Oke lah, daripada kebanyakan cincau, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali pada tahun 2122 atau tepatnya 18 tahun setelah pesawat Covenant dibajak oleh David menuju planet Origae 6. Dan kini sebuah pesawat pengangkut bernama Nostromo sedang OTW menuju planet Bumi, di mana pesawat ini memiliki 7 awak serta mengangkut 20 juta ton biji mineral langka yang dipanen oleh Weyland Yutani. Namun belum juga sampai di bumi, tiba-tiba sistem pesawat menyala dengan sendirinya dan membangunkan semua kru yang tertidur dalam Cyrosleep. Singkat waktu, saat semua kru terbangun, mereka pun berusaha menyetabilkan kondisi dengan prasmanan. Di saat itu pula, sang kapten bernama Dallas merasa heran dengan mereka yang dibangunkan sistem terlalu dini. Lantas ia pun bergegas mengeceknya. Morning, Mother. Sementara di ruang kemudi, Lambert pun heran saat melihat posisi pesawatnya berada di sebuah galaksi yang terdiri dari beberapa planet, termasuk planet LV-223 dan LV-426, dimana seperti yang kita tahu, LV-223 merupakan planet tempat pesawat Prometheus mencari Tuhan. Saat kembali berkumpul, Dallas memberitahu jika alasan kita belum tiba di bumi karena sistem mengalami error dan mengubah jalur perjalanan menuju planet LV-426. Di tengah perbincangan, sistem pesawat ini meminta para kru untuk mengeceknya. Mendengar hal itu, Parker Maghrib merasa keberatan dan menyarankan mereka untuk langsung pulang saja. Akan tetapi, android yang pernah kita lihat di Alien Romulus bernama Rook berkata, jika sesuai perjanjian kontrak, siapa saja yang menemukan transmisi asing harus melakukan pengecekan, karena siapa tahu ada pesawat yang terdampar dan membutuhkan pertolongan. Dan jika dilanggar, Weyland Yutani tidak akan membayar mereka sepeser pun. Dirasa sudah jelas, Dallas selaku kapten memutuskan untuk menyelidiki sumber sinyal itu. Singkat waktu setelah mengikuti sinyal, mereka pun berhasil menemukan planet LV-426. Lantas mereka pun bersiap untuk melakukan pendaratan. 12, 11, 6, 5, 4. Roll 92 degrees, port yaw. Drop us any time now, we'll catch. The hell with that? Pressure dropping. Still dropping. 5-3, still out. Suwe sekali.
sekali, setelah mendarat di planet LV-426, mereka pun kaget saat pesawat tiba-tiba mengalami masalah. Di sisi lain, Parker dan Brett selaku teknisi berkata jika saat ini pesawat mengalami tekanan turbulensi dan butuh waktu 24 jam untuk memperbaikinya. Sementara itu, Dallas berencana mengajak Kane dan Lambert melakukan pengecekan sekalian menunggu pesawat diperbaiki. Singkat waktu sebelum pergi menjelajah, Dallas meminta Rook untuk terus memantaunya dan memastikan komunikasi tetap terhubung. Quit griping. Sontak mereka pun kaget saat melihat pesawat aneh berbentuk donat patah terdampar di planet ini. Dan seperti yang kita tahu, pesawat itu adalah pesawat milik engineer. Di saat itu pula, Lambert yang merasa ngeri mengajak mereka untuk kembali, akan tetapi Dallas yang tidak ingin perjalanan sia-sia berencana mengeceknya terlebih dulu. Di dalam pesawat ini mereka pun kaget saat menemukan jasad sosok aneh yang mati di ruang kemudi. Dan seperti yang kita tahu, ini adalah jasad sosok engineer di dalam armor pilotnya. Dan ketika dicek, Dallas pun merasa aneh dengan jasad ini yang tewas dengan perut yang bolong. Di saat itu pula, Kane yang menemukan lubang meminta mereka untuk mengeceknya. This is completely enclosed. Broke. No, I'm okay. All right. Di tengah pengecekan, Kane menginformasikan jika ia menemukan banyak telur jumbo dan setelah dicek sepertinya terdapat kehidupan di dalamnya. My God, suwe sekali. Kane yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban facehugger. Singkat cerita, Rook bersama seorang wanita galing bernama Ripley terlihat panik saat menyadari tim penjelajah mendapat sebuah insiden. Setelah mendengar kondisi Kane yang ditemploki sebuah parasit, Ripley meminta mereka untuk melakukan karantina terlebih dulu. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba Rook membukakan pintu. Sesaat kemudian, mereka pun syok sekaligus heran saat melihat sosok yang seperti laba-laba berekor nemplok di wajah Kane. Dan saat mereka berusaha melepasnya, makhluk ini semakin kuat mencekik leher Kane. Di tengah kebingungan, Rook berinisiatif untuk melakukan scanning terlebih dulu. I would suggest it's feeding him oxygen. Setelah di-scanning, mereka pun heran saat melihat sosok ini seperti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Kane. Takut terjadi sesuatu, Kapten Dallas akan mengambil resiko dengan berniat melepaskan sosok ini secara paksa. Where do you want to do this? Craft can eat through the hull. Goddamn hall, come on. Let's go. Next deck. There it is. Sontak mereka pun kaget saat menyadari darah sosok ini merupakan zat asam yang sangat korosif. Namun meski cairan tidak sampai menembus keluar angkasa, namun akibatnya sebagian mesin pesawat mengalami kerusakan.
Beberapa jam kemudian, Rook yang sedang meneliti perkembangan Kane dihampiri Ripley yang menanyakan kondisinya. Lantas Rook berkata jika Kane masih mengalami koma, namun makhluk yang nemplok di wajahnya lama-lama seperti melemah setelah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Ripley pun menyalahkan Rook yang mengambil keputusan seenak jidat dengan membiarkan mereka masuk tanpa karantina. Akan tetapi Rook beralasan jika dirinya merupakan perwira sains yang harus mencari tahu hal-hal tak manuk akal. Jadi Ripley diminta untuk tidak ikut campur dalam tugasnya. Singkat waktu, Kapten Dallas yang sedang istirahat tiba-tiba dipanggil oleh Rook karena ada sesuatu yang terjadi. Setibanya di ruang medis, mereka pun heran dengan sosok yang nemplok di wajah Kane tiba-tiba menghilang. Takut bersembunyi di suatu tempat, mereka pun bergegas melakukan pencarian. I didn't say it was in the other end. What? Betapa herannya mereka dengan makhluk ini yang tiba-tiba mati setelah terlepas dari wajah Kane. Melihat hal itu, Rook yang penasaran berniat menelitinya lebih lanjut. Excuse me. He's dead enough. Well, good. Let's get rid of it. Di saat itu pula Ripley meminta Rook untuk membuangnya dan jangan gegabah. Terlebih darah sosok ini bersifat asam. Akan tetapi Rook bersikeras untuk menelitinya. There's not Bernadette steak, but you're the science. I'm not trying to change your mind. Sesaat kemudian, Ripley membacoti Dallas yang terlalu membiarkan Rook bertindak seenaknya. Namun Dallas berkata jika Rook adalah kepala sains yang diutus langsung oleh Weyland-Yutani, di mana dirinya tidak bisa ikut campur dalam hal seperti itu. Lantas Ripley berkata jika ia merasa curiga pada Rook yang seolah menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi, Dallas hanya meminta Ripley untuk bersiap pulang karena kini pesawat sudah diperbaiki. Beberapa jam kemudian, di tengah perjalanan pulang menuju planet bumi, Parker yang khawatir merasa jika saat ini Kane terjangkit sebuah virus. Maka dari itu, Kane harus segera dibekukan guna diperiksa saat tiba di bumi. Lantas Dallas berkata jika ia berencana untuk melakukan karantina, karena sampai saat ini Kane belum sadarkan diri. Di saat itu pula, Lambert berkata jika estimasi tiba di planet bumi sekitar 10 bulan lagi. Hingga di tengah obrolan, Rook kembali memanggil semua orang. Sontak mereka pun heran dengan Kane yang kembali sadar dengan kondisi sehat walafiat. Lantas, Kane yang tiba-tiba salah trip parah mengajak rekan-rekannya untuk makan-makan saja. Saat makan-makan, mereka pun heran dengan Kane yang begitu lahap menyantap makanan bak tentara hajat. Hingga di tengah asyiknya makan bersama, tiba-tiba my God, betapa syoknya mereka saat melihat sosok yang muncul dari dalam tubuh Kane. Dan anehnya saat makhluk itu akan dihabisi, Rook malah menahan mereka hingga makhluk ini pergi entah kemana. Singkat waktu, Kane yang sudah meninggoy akhirnya harus nge-cosplay menjadi pocong luar angkasa. Setelah membuang jasad Kane, Dallas mengajak semua orang untuk melakukan penyisiran guna mencari keberadaan makhluk aneh itu. Dirasa sudah jelas, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Sesaat kemudian, scene beralih pada tim Ripley. Bersama Brett dan Parker, mereka mengecek ruang penyimpanan.
Di tengah pencarian, alat yang dibawa Ripley mendeteksi pergerakan aneh. Eta si goblok, dikira alien, ternyata si Oyeng yang sedang bersembunyi. Di tengah rasa kaget, Parker meminta Brad untuk menangkap si Oyeng supaya tidak kembali terdeteksi sebagai makhluk asing. Meskipun takut, Brad berusaha mencari keberadaan si Oyeng. Di tengah pencarian, Brad pun panik saat mendapati kulit bayi alien yang mengelupas. Tak ingin buang waktu, Brad kembali mencari kucing bangor ini. Jonesy? Hey, come on, Jonesy. Hey. My God, malang sekali. Brad si cat lover harus tewas diserang alien. Rupanya sosok alien ini adalah xenomorph yang lebih pintar dari praetomorph di film Alien Covenant. Saat tim kembali berkumpul, Parker yang memberitahu kematian Brad berkata jika makhluk ini sebelumnya muncul dari saluran udara. Di tengah kebingungan, Ripley menyarankan mereka untuk menggunakan flamethrower meski sangat beresiko. Mendengar hal itu, Kapten Dallas yang tidak ingin membahayakan rekan-rekannya berniat untuk memeriksa saluran udara sendirian. Parker? Yeah. Setelah melakukan persiapan, Dallas berusaha menyisir dan menggiring xenomorph untuk disergap. It is right around there. Now, that was... Di tengah penelusuran, Lambert pun meminta Dallas untuk waspada karena saat ini pergerakan aneh mulai terdeteksi. Di saat itu pula, Dallas semakin tidak enak hati saat ia menemukan lendir yang pekat. Oh, God, it's moving. Move, get... Move now, get... Dallas? Malang sekali, Kapten Dallas pun dipermainkan xenomorph dan diserang tanpa persiapan untuk menembakkan api. Beberapa saat kemudian, mereka yang tinggal berempat terlihat kebingungan untuk keluar dari situasi ini. Di saat itu pula, Lambert yang putus asa mengajak mereka untuk pergi dari pesawat ini menggunakan pesawat darurat dan berharap ditemukan oleh tim pencari. Mendengar hal itu, jelas Ripley menolak karena cara tersebut sama saja mati secara perlahan dengan terluntang-lantung di luar angkasa tanpa arah. Lagi pula pesawat itu hanya muat untuk satu orang saja. Lantas Ripley yang kini menjadi kapten memutuskan untuk mengurung alien itu di saluran udara, lalu melemparkan makhluk itu keluar angkasa. Dirasa sudah jelas, Ripley pun berniat pergi ke ruang komputer untuk mencari solusi dengan AI pesawat. Setibanya di ruang AI, Ripley pun langsung menanyakan solusi untuk menghabisi xenomorph. Namun bukannya memberi solusi, Ripley malah menemukan sebuah fakta di mana prioritas utama misi pesawat ini adalah mengumpulkan spesimen asing untuk diteliti, sementara awak pesawat dan muatan bisa dikorbankan. Menyadari protokol gila pesawat ini, seketika Ripley ngamuk dan ternyata kecurigaannya selama ini terbukti benar. Lantas ia pun berencana untuk memberitahu kedua rekannya. Open the door. Akan tetapi Rook tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Betapa syoknya mereka saat menyadari jika selama ini Rook adalah android sama seperti David. Beberapa saat kemudian, Ripley berusaha mengaktifkan Rook guna melakukan interogasi lebih lanjut. Tanpa basa-basi, Ripley meminta Rook untuk mengatakan semuanya, dan ternyata Rook adalah satu dari ratusan android yang ditugaskan Weyland-Yutani untuk memanen dan mengumpulkan spesimen asing. Dan jika dikaitkan dengan film-film sebelumnya, pemimpin Weyland-Yutani tidak lain adalah David yang berhasil mengembangkan spesimen ciptaannya. Setelah mengetahui semuanya, Ripley berencana untuk meledakkan saja pesawat ini. Sesaat kemudian, Ripley memerintahkan Parker dan Lambert untuk membawa oksigen dan bahan bakar Cyroslip sebanyak mungkin, sementara dirinya akan mengaktifkan pesawat darurat. Setelah mengaktifkan pesawat darurat, Ripley yang teringat dengan si Oyeng berniat mencari dan mengurungnya agar tidak ngerusuh. Charles. Come here, boy. Sementara di sisi lain, Parker dan Lambert bergegas untuk meluting. How you doing? Fine. Di tengah lutingan, mereka pun syok parah saat dihampiri sesosok xenomorph. Di saat itu pula, Ripley yang mendengar teriakan bergegas untuk menyusul mereka. Betapa syoknya Ripley saat mendapati Parker dan Lambert telah tewas. Di tengah rasa syok, Ripley bergegas untuk mengaktifkan peledakan pesawat Nostromo. Saat penghancuran diri aktif, ledakan akan terjadi dalam 10 menit dan pilihan untuk membatalkan penghancuran hanya diberi waktu 5 menit saja. Setelah mengaktifkan penghancuran, Ripley pun bergegas pergi ke pesawat darurat. Suwe sekali, perjalanan Ripley pun harus terhenti saat satu-satunya akses menuju pesawat darurat terhalang xenomorph. Takut terjebak di pesawat ini, ia pun bergegas kembali untuk membatalkan penghancuran. Apalagi saat ini pilihan untuk membatalkan hanya 1 menit lagi. 'Unit back. Automatically destruct.
bangke lagi. Ripley pun telat melakukan pembatalan, dan kini Nostromo akan meledak dalam 5 menit lagi. Itu berarti Ripley hanya mempunyai pilihan paduli bagong dan gimana nanti saja, meski harus buy one day dengan Xenomorph. Dan untungnya, alien itu sudah pergi entah kemana. Dirasa aman, Ripley bergegas memasuki pesawat darurat. Saat tiba di pesawat darurat, Ripley pun bergegas pergi dari Nostromo yang akan meledak dalam 1 menit lagi. Minus 30 seconds. 25, 21, 20 seconds. 40, 30, 9, 8, 1. Akhirnya, Ripley bisa bernapas lega setelah pergi dari pesawat Nostromo yang dihuni alien itu. Beberapa saat kemudian, Ripley bersiap untuk melakukan Cyrosleep. Tak lupa ia mendahulukan si Oyeng ke dalam kapsul. My God! Tanpa diduga, Xenomorph yang pintar mengetahui jika pesawat Nostromo akan meledak hingga ia bersembunyi dalam pesawat penyelamat. Di tengah kepanikan, Ripley yang mempunyai sebuah ide berniat menggunakan baju astronot terlebih dulu. Setelah mempersiapkan diri, Ripley bergegas menjalankan rencananya. Akhirnya, Ripley berhasil mengusir Xenomorph dari pesawatnya. Hingga dari kejadian itu, ia pun menjadi satu-satunya awak Nostromo yang selamat. Beberapa saat kemudian, Ripley melaporkan jika ia sedang dalam perjalanan menuju bumi bersama si Oyeng dan perkiraan tiba sekitar 6 minggu lagi. Bagaimana? Meski jadul tapi cukup seru di masanya, bukan? Ya iyalah, IMDb-nya juga 8,5. Dan seperti yang kita tahu, kelanjutan dari film ini adalah Alien Romulus yang pernah Sakahayang bahas. Bagi yang belum nonton, linknya ada di deskripsi. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Alien 1979. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.